Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk beberapa minggu ke depan, saya akan sering mengupload video yang membahas tentang politik, yang mana saya mengambil judul Sistem Politik setelah Reformasi. Namun karena ini video pertama saya tidak akan langsung membahas intinya, tetapi saya akan membahas tentang apa itu politik dan Indonesia pernah memakai sistem politik apa aja sih. Tonton sampai habis ya. Apa sih itu politik? Politik atau negara dalam bahasa Yunani adalah proses atau aktivitas pengambilan keputusan dan digunakan untuk penegakan peraturan dalam suatu masyarakat, khususnya dalam suatu negara. Gabriel Almond berpendapat bahwa sistem politik adalah sistem hubungan timbal balik yang ditemukan di semua masyarakat independen dengan pembaharuan dan adaptasi baik dalam diri mereka sendiri maupun dengan masyarakat lain melalui penerapan atau ancaman kekuasaan koersif yang sah. Sistem pemerintahan merupakan persoalan yang sangat penting bagi suatu negara. Indonesia sendiri telah menganut 3 jenis sistem pemerintahan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Kuarsi parlementer. Pemerintahan kuarsi parlementer adalah suatu sistem parlemen yang meskipun statusnya terbatas, namun mempunyai peranan penting dalam menentukan kekuasaan pemerintahan. Sistem ini digunakan ketika Indonesia berbentuk negara serikat atau yang diberi nama Republik Indonesia Serikat. Namun, sistem yang diperkenankan RIS atau NKRI bukanlah parlemen semu, sehingga penerapannya tidak bertahan lama. Parlementer. Setelah sistem koalisi parlementer dihapuskan, Indonesia kemudian menggunakan sistem kabinet parlementer. Sistem ini merupakan sistem di mana kekuasaan politik dilimpahkan kepada parlemen. Saat itu, setelah berakhirnya era RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan republik. Namun, sama seperti sistem sebelumnya, sistem parlementer tidak bertahan lama. Penerapannya hanya berlaku pada perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Sistem selanjutnya adalah presidensial. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem presidensial resmi dibentuk. Saat itu, situasi negara belum sepenuhnya stabil. Namun, rezim ini tidak bertahan lama, hanya bertahan sekitar 4 tahun, yaitu pada tahun 1945 hingga 1949. Setelah itu, pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem kuarsi parlementer. Namun, setelah dihapuskannya sistem parlemen pada tahun 1959, atau lebih tepatnya pada awal masa Orde Lama, pemerintahan Indonesia kembali menerapkan sistem presidensial. Pemerintahan presidensial tidak hanya ada pada masa Orde Lama, tetapi juga ada pada masa Orde Baru dan masih eksis hingga saat ini. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dan sampai jumpa.